Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi topik 4. Penggunaan komputer di pasar internasional. Siapa aja sih anggota kelompok 1? Susilowati, Putri Rohmatillah, Rahmat Hermawan, Nurul Fatona, Wulan Julianti Marcelina. Pada bagian pendahuluan ini berisikan tentang teknologi komputer yang dapat menghilangkan hambatan geografis dan biaya komunikasi, memungkinkan bisnis internasional beroperasi lebih efisien dengan akses cepat ke informasi dan data real-time. Perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Teknologi ini juga mendukung e-commerce, memperluas pasar global, dan mengurangi biaya operasional. Pemanfaatan komputer mempercepat perdagangan dan kolaborasi global melalui pembayaran digital, manajemen inventaris real-time, serta alat komunikasi seperti email dan video konferensi. Teknologi ini meningkatkan efisiensi transaksi, produktivitas, serta memungkinkan kerjasama tim lintas negara, membawa perspektif baru dalam pengambilan keputusan bisnis. Sejarah dan dampak penggunaan komputer di pasar internasional. Awal penggunaan komputer dalam pasar internasional. Penggunaan komputer dalam bisnis internasional mulai berkembang pesat pada awal tahun 1980-an dengan ditandai peluncuran IBM PC pada tahun 1981. Awalnya, komputer-komputer ini menggunakan sistem operasi DOS atau Disk Operation System, sebelum kemudian beralih ke Microsoft Windows yang lebih user-friendly. Kehadiran komputer secara signifikan mempermudah pengelolaan data, komunikasi, serta operasi bisnis sehingga meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. IBM memainkan peran kunci dalam revolusi teknologi ini, membantu mendorong adopsi komputer di pasar global. Perkembangan teknologi internet. Pada tahun 1994, Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya menjadi ISP komersial pertama di Indonesia. Walau pengetahuan soal internet saat itu masih terbatas dan juga penggunaannya sedikit, Indonet memulai dengan sambungan dari LL dan akses berbasis teks dari Rawamangun. Pada tahun 1995, Indonet dan berbagai ISP lain seperti Radnet mendapatkan izin pemerintah untuk beroperasi. Beberapa BBS seperti Clarissa juga mulai menawarkan akses internet internasional. Tren e-commerce dan warnet juga mulai berkembang, membuat masyarakat lebih terhubung dengan informasi global. Meskipun akses internet saat itu masih mahal dan juga lambat melalui modem. Dampak komputer di pasar internasional. Penggunaan komputer dalam pasar internasional telah mengubah banyak hal, mulai dari ekonomi hingga sosial. Komputer mendorong globalisasi dengan memudahkan akses ke pasar internasional, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisien operasional e-commerce, memungkinkan bisnis bersaing secara global, sementara otomatisasi membantu mengurangi biaya. Di sisi tenaga kerja, keterampilan teknologi menjadi pentingnya, dan telekomuting membuat pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja. Meski kompetisi meningkatkan, perusahaan juga harus mematuhi regulasi internasional. Pertukaran budaya melalui informasi digital memperluas pemahaman, tapi juga mengubah pola konsumsi lokal. Bagaimana masa depan penggunaan komputer di pasar internasional?
Teknologi komputer sendiri berkembang dengan sangat cepat dan selalu membuka peluang baru. Berikut beberapa prediksi masa depan tentang penggunaan komputer. Yang pertama ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum merupakan komputer super cepat yang bisa membantu pengembangan obat, material kuat, dan optimasi keuangan. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI. AI makin pintar, contohnya seperti mobil self-driving, asisten virtual, dan diagnosa medis yang lebih akurat. Yang ketiga ada interaksi manusia komputer atau HCI. Interaksi yang menjadi lebih alami seperti menggunakan suara, gerakan tubuh, bahkan pikiran untuk mengontrol perangkat. Yang keempat, ada Internet of Things atau IoT. Semua perangkat akan saling berhubung seperti rumah pintar dan kota pintar yang lebih efisien. Yang kelima, komputer yang lebih personal. Komputer semakin memahami kebiasaan kita dengan asisten virtual dan rekomendasi konten yang lebih menarik tentunya. Keenam, komputasi di mana saja. Komputer sekarang ada dimanapun, seperti di pakaian pintar, lensa kontak canggih, hingga di jalan raya yang mencegah kecelakaan. Yang ketujuh, ada keamanan yang lebih baik. Teknologi enkripsi atau metode untuk mengubah data menjadi kode rahasia dan keamanan akan terus berkembang untuk melindungi data pribadi kita dari berbagai serangan cyber. Peran komputer sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan di pasar global. Komputer sebagai alat komunikasi dan kolaborasi global. Komputer memudahkan komunikasi global dengan memungkinkan orang dan organisasi berinteraksi tanpa batasan lokasi, seperti melalui email, Slack atau Teams, serta video meeting di Zoom dan Google Meet. Nah, aplikasi seperti Google Drive dan Dropbox juga mendukung kerjasama secara real-time yang meningkatkan efisiensi, di mana keuntungan utamanya itu adalah penghematan waktu dan biaya karena komunikasi instan serta mengurangi kebutuhan perjalanan. Selain itu juga kolaborasi lintas lokasi membuat tim lebih beragam. Nah, namun tantangannya itu adalah keterbatasan akses internet di beberapa tempat, resiko keamanan dan potensi kesalahpahaman karena perbedaan budaya. Selanjutnya adalah peran komputer dalam pengambilan keputusan global. Komputer sangat penting dalam pengambilan keputusan global dengan menganalisis data-data besar atau sering juga kita sebut sebagai big data. Dengan algoritma analisis, organisasi bisa melihat tren pasar dan perilaku konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Software analitik membantu mengevaluasi kinerja strategi yang ada, sedangkan perangkat lunak simulasi memprediksi hasil dari berbagai pilihan sebelum diterapkan. Komputer juga mendukung kolaborasi tim lewat platform seperti Trello atau Asana untuk manajemen proyek, dan juga Zoom untuk melakukan diskusi secara langsung. Dengan sistem informasi manajemen atau MIS dan Business Intelligence atau BA, organisasi bisa membuat keputusan berdasarkan data akurat dan terkini, sehingga lebih responsif terhadap perubahan pasar. Bab 3. Komputer dalam e-commerce, keamanan cyber, dan tantangan global. E-commerce dan komputer. Dengan adanya komputer, membuat perdagangan elektronik antar negara menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Dengan menghubungkan internet, perusahaan bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Teknologi ini juga mendukung model bisnis baru seperti dropshipping yang tidak membutuhkan stok barang secara fisik. E-commerce sangat membutuhkan sistem komputer yang canggih untuk membuat manajemen inventaris, pembayaran cepat dan aman, serta pelacakan pengiriman barang. Platform seperti Amazon dan Alibaba sangat penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli secara global, mengelola jutaan produk dan transaksi. Selain itu, komputer juga membantu menciptakan pengalaman belanja yang mulus dalam mengintegrasikan penjualan online dan offline. Jadi pelanggan bisa memesan online dan juga ambil di toko atau mengembalikan barang ke toko. Keamanan siber di pasar internasional.
Industri e-commerce berkembang pesat, tapi juga sasaran serangan cyber ancaman utama yang dihadapi termasuk pencurian data, serangan DDoS yang bikin situs down, penipuan online, dan masalah manajemen identitas. Untuk melindungi perusahaan e-commerce harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti yang pertama ada enkripsi data, melindungi data yang dikirim dengan menggunakan protokol kuat seperti SSL dan TLS. Autentikasi multifaktor MFA, menambah lapisan keamanan dengan meminta lebih dari satu cara untuk masuk. Yang ketiga ada firewall dan sistem deteksi intrusi, memantau dan melindungi jaringan dari aktivitas mencurigakan. Yang keempat ada penilaian kerentanan, secara rutin memeriksa dan memperbaiki celah keamanan. Yang kelima ada pelatihan keamanan untuk karyawan, mengajarkan cara mengenal ancaman seperti phishing. Yang keenam ada sistem manajemen identifikasi IAM, mengatur siapa yang bisa akses data penting. Yang ketujuh ada teknologi AI, menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat. Apa saja tantangan penggunaan komputer di pasar internasional? Yang pertama, tarif impor tinggi. Beberapa negara menerapkan tarif tinggi untuk impor perangkat keras yang membuat perusahaan membayar lebih untuk teknologi baru. Yang kedua, ada aturan privasi yang semakin ketat, seperti GDPR memaksa perusahaan mematuhi standar tinggi dalam pengelolaan data. Perusahaan yang melanggar bisa dikenakan denda yang tinggi. Yang ketiga, ada pembatasan internet. Negara seperti China membatasi akses internet yang dapat mengganggu komunikasi bisnis internasional. Yang keempat, ada standar teknologi yang berbeda. Perbedaan standar bisa membuat masalah kompatibilitas yang membutuhkan investasi tambahan. Yang kelima, ada pemadaman listrik. Perusahaan di daerah listrik tidak stabil perlu solusi cadangan seperti generator. Yang keenam, resiko software bajakan. Menggunakan software bajakan ilegal dan beresiko karena ada malware dan kurangnya dukungan teknik. Yang ketujuh, kurangnya dukungan manajemen. Suksesnya sebuah teknologi baru membutuhkan dukungan dari semua level manajemen yang terkadang kurang karena ketidakpahaman atau kebijakan lokal. Kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu penggunaan komputer dalam pasar internasional meningkatkan efisiensi bisnis, mendukung globalisasi, dan memperluas jangkauan melalui e-commerce. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, kolaborasi global, dan inovasi produk yang lebih cepat. Namun, terdapat tantangan seperti keamanan cyber dan regulasi internasional yang perlu diatasi. Di masa depan, teknologi baru seperti IA, komputasi kuantum, dan IoT akan semakin mempengaruhi bisnis global, sehingga adaptasi dan inovasi menjadi kunci untuk bersaing. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you, bye.